Abang kelihatan saat ini kemudian menjadi bagian dari salah satu paslon yang berkontestasi di Pilpres 2024. Apa karena ya saya sudah punya pencapaian di dunia hukum dan saya mau merambah ke dunia politik, atau sebenarnya apa sih Bang? Ya sebenarnya itu. Abang berharap gak sih dapat jabatan publik? Itu soul blessing, hanya kebaikan Tuhan aja. Ini jujur, saya bukan drama. Bicara pintar, banyak yang lebih pintar. Bicara hebat, banyak yang lebih hebat. Abang udah berpikir untuk retire? Bang, saya mau pindah ke karir abang nih sebagai pengacara. Tadi 45 tahun, abang lebih tua dari saya lagi. Lebih tua dari saya, usia atau perjalanan karir abang loh. Kan saya lahirnya 88, abang udah 45 tahun jadi pengacara. Iya. Jadi tadi abang bilang orangnya perfeksionis. Dari sekarang udah mulai berkurang lah perfeksionisnya. Tapi emang jadi lawyer itu cita-cita abang ya? Iya, karena dulu gini. Saya dulu tahun 73 kan tamat SMA. 73. Nah, jadi 74 seharusnya kan mahasiswa kan. Masih mahasiswa. Tapi apa yang terjadi, karena waktu itu saya jurusan zaman dulu itu eksakta namanya, Paspal kan. Terus? Jadi akhirnya saya mengambil fakultas-fakultas teknik semuanya. Karena waktu itu kalau insinyur, calon mertua juga cepat datang. Iya. Kalau fakultas hukum gak ada yang mau gitu kan. Akhirnya saya daftarlah ke ITB, ke IPB, ke Bada, ITS, semuanya yang insinyur. Pertanian lah, teknik sipil lah, elektro dan sebagainya. Tahu nggak? 25 yang didaftar, 27 nggak lulus. Jalan hidupnya emang udah beda Bang, udah ditentukan dari atas kan. Jadi akhirnya setelah setahun begitu, orang tua saya datang bilang, "Nak," dia bilang, "aku yang membesarkan kamu, kau anakku. Kalau kamu dengar saya," katanya, "gini deh, kamu mau sekolah nggak? Kalau mau masuk sekolah, ambillah 2," katanya. Salah satu pilih. Kamu cocoknya jadi pendeta atau jadi hakim, katanya. Hakim ya. Sarjana hukum. Dulu kan gak ada lawyer. Waktu itu mana ada yang tahu pengacara. Di zaman saya itu hanya Bang Buyung dulu yang jadi pengacara, itu pun mungkin masih di LBH. Jadi artinya ambillah sarjana hukum, begitulah. Pikir-pikir benar juga kali ya, gue ikut orang tua aja lah gitu. Akhirnya gue ikut. Karena memang sejarahnya memang gue suka dari waktu SMA sebenarnya itu, bidang itu. Isu-isu hukum? Isu-isu hukum itu, ya kan? Nah, tapi kita lawan karena keinginan demi jadi insinyur. Iya. Nah, jadi akhirnya ya saya akhirnya berikutnya saya testing di universitas negeri dan swasta yang mengambil hukum, semua masuk gitu loh. Justru keterima semua ya? Ada beberapa universitas? Ada banyak sekali itu. Ada petunjuk Tuhan dong ya? Ada Undip, ada Gajah Mada, ada macam-macam lah itu. Lulus semua itu. Nah, itu mungkin talent saya di situ lah. Nah, kemudian memutuskan, berarti 8 berapa Bang? 86 jadi lawyer? Saya lawyer sebenarnya 78 waktu saya mahasiswa itu sudah praktek. Masih mahasiswa. Waktu itu kan musim-musimnya itu LBH dulu ya di Jakarta. Jadi saya melihat Bang Buyung dulu. Ya, wah luar biasa ini LBH-nya gitu kan. Nah, akhirnya saya menjumpai dekan saya, Profesor Dr. Sudikno. Itu legend lah, Profesor Sudikno itu legend ya. Nah, saya bilang, "Pak, saya mau dibimbing untuk membuka bantuan hukum." Wah, dibilang bagus. Saya bentuklah namanya Clemensia Bantuan Hukum di Yogyakarta. Nah, itu semua yang free lah, gratis lah. Pro bono bahkan ya? Kita pro bono, kita yang pergi ke penjara, kita yang pergi ke rakyat kecil gitu ya. Nah, jadi saya satu kisah yang betul-betul saya tidak pernah lupa, dan ini betul-betul kisah nyata. Saya menangani perkara di Sragen, di Jawa Tengah ya. Dulu itu ada pohon-pohon tebu waktu di zaman di sana.
Nah, waktu itu perkaranya berhasil, ya. Apa yang terjadi setelah pulang selesai, dia bilang, nak, karena dia ibu-ibu kan, saya nggak punya uang untuk bayar. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, santai aja gitu loh. Kita kan dulu kan naik ke sana kan naik kendaraan umum gitu loh. Tiba-tiba naik ke bus itu, dia kasihlah saya sedan dan pisang. Ini betul-betul bukan drama, betul-betul sedan dan pisang. Ya, apa ini? Ya inilah yang saya kasih, ucap terima kasih. Saya terima itu, saya bawa ke Jogja. Ya udah ketemu dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Inilah kita bagi-bagi untuk malam mingguan. Pisangnya kita goreng, kita makan. Betul-betul bertanya itu. Dia kasih pisang. Jadi betul-betul itu peristiwa yang terjadi pada saya. Yang kedua, satu menangani perkara tentang orang yang digusur di rel kereta api di Tegal. Jawa Tengah juga ya. Jawa Tengah. Nah, waktu itu kalau itu saya dapat fee-nya itu. Berapa waktu itu? Ingat Hasil saya dapat fee-nya dikasih itu kita berdua Rp75. Kalau dikonversi sekarang berapa tuh Bang? Dulu hitungan saya 75.000 maksud saya, karena waktu itu saya dapat kos 20, waktu itu di ketika itu saya dapat kiriman dari kampung itu 30.000. Jadi kalau saya dapat 75.000 lumayan ya, udah 2 bulan. 2,5 bulan ya. 2,5 bulan ada 75.000 gitu. 75.000. Nah, uang kuliah saya waktu itu 15.000 per semester. Number kalau 75.000 dong kalau ya. Kuliah kan, uang kuliah kan memang murah dulu di Gajah Mada kan. Tapi uang makan saya kiriman dari kampung itu 30.000, saya dapat 75.000, ya 2,5 bulan free lah. 2,5 bulan free. Itu 75.000 waktu tahun 7 itu 79. Nah, kalau ditanya 2024 fee seorang otomotif berapa? Ya kan udah tahu dah. Saya nggak tahu. Masa harus matiin kamera lagi? Saya nggak tahu lah. Jadi kira-kira ini juga kayak takut orang ke Duta Merlin kayaknya ini. Aduh, Oto nanti ngasih berapa ya ke saya? Kalau di sini fleksibel semuanya. Fleksibel tapi masih tetap dalam dolar. Di sini fleksibel, di sini semua negotiable lah. Iya. Saya ingat karena kan banyak ya yang duga-duga ya kan, abang dibayar oleh kasus Jessica terutama ya. Abang lah dibayar mahal dan lain-lain. Kalau saya yang tahu ya, saya bilang lah abang mah satu kasus yang lain udah cukup. Apa ya sih? Ya, tapi nggak mau dibuka nih beneran. Fee-nya berapa bang? Enggak lah. Karena fee itu kan gitu kan. Memang ya, apalagi buat lawyer-lawyer muda, semua mengalami yang sama lah, ya kan. Mulai dari bawah ya. Mulai dari bawah. Dan kita kan selalu ada subsidi silang kan. Ada yang kalau memang dia layak saya charge tinggi dan dia mampu, ya saya charge tinggi dong. Tapi ada juga yang sebenarnya harus saya tidak charge gitu ya. Ya, saya tidak charge. Atau meskipun sangat melelahkan. Contohnya kasus Jessica ya, abang benar-benar intu sekali dengan. Ya, atau mungkin saya lihat pertimbangannya sesuatu. Itu semua ada pertimbangannya. Ya, jadi tidak melulu karena uang. Tetapi yang penting adalah kita bisa men-charge tinggi itu bukan karena kemauan untuk men-charge tinggi, tapi adalah sesuai dengan kemampuan kita yang sendiri kan. Dulu saya punya kemampuan segini, otomatis dong saya kemampuan untuk dapat fee-nya pun segini. Tapi kalau kemampuan saya naik segini, maka otomatis dong fee saya kan naik, dong harga saya kan naik lagi dong. Jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana seorang lawyer itu meningkatkan kualitasnya dia agar dia bisa mendapatkan memberikan service yang baik dan mendapatkan income yang lebih besar. Jadi tidak bisa karena kemampuan kita segini tapi kita mau income-nya segini, nggak bisa. Nggak mungkin itu. Jadi itu sebabnya, nah seperti corporate lawyer, kan lihat kan. Mereka kalau waktu saya dulu masuk corporate lawyer juga, ya dulu kan, saya dikasih rate pada waktu itu kalau nggak salah lupa saya $75 atau apa ya per jam, zaman itu dengan kurs yang kecil ya, $75 per jam. Nah sampai akhirnya kan naik, saya punya kemampuan, rate saya dinaikin lagi 100, naik kemampuan lagi jadi 200, kan, naik lagi jadi 300. Nah sampai sekarang mungkin
saya bisa charge $1.000 per jam, umpamanya bisa juga kan, nggak ada yang salah kan. Nah, tetapi karena kita dilitigasi, umumnya hourly ini nggak dipakai lagi, semua jadi lump sum basis kan. Lump sum basis itu maksudnya, ya kalau kasusnya besar, ya tentunya kita dapat besar. Nah, kebetulan Indonesia menganut prinsip yang boleh based on success fee basis gitu. Jadi kalau seperti Singapura jarang, kalau di Singapura itu kan semua hourly. Tapi kalau umpamanya di Indonesia, kita bisa men-charge orang, you kasih fee saya sekarang, kalau berhasil saya dapat sekian persen atau sekian jumlah tentu. Nah biasanya ini yang menjadi tabungan kan, ya kan? Jadi perlu kesabaran, keseriusan. Nah, ini perlu dicatat nih sama lawyer muda gitu nih. Kan? Nah jadi fee-nya ini untuk operasional, tapi success fee-nya ini yang betul-betul besar. Bayangin kalau maunya dia charge sekian persen, katakanlah ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 10%, terserah. Tapi kalau dari suatu jumlah perkara kan itu cukup besar. Nah, tapi kan memakan waktu yang lama. Ini perlu kesabaran. Dan kalau sudah dapat success fee, jangan terus dihabisin, simpan, disimpan gitu kan, supaya ada besok-besok kan gitu kan. Karena lawyer kan belum tentu setiap hari ada kasus ya. Kan? Nah, itu yang jadi. Tetapi yang saya katakan itu bahwa kualitas itu harus ditingkatkan, tidak hanya soal ilmunya doang. Tapi? Termasuk kualitas tentang memberikan kepercayaan, kenyamanan bagi klien. Jadi kita harus dipercaya gitu loh. Dan ini harus teruji. Kalau kita tidak percaya, itu besok-besok orang nggak mau pakai kita lagi. Jadi meningkatkan kemampuan itu termasuk kualitas skill, pengetahuan, integritas, dan betul-betul kepercayaan. Kalau kita nggak dipercaya, walaupun pintar, nggak ada yang mau pakai. Tapi sebaliknya kalau kita dipercaya tapi nggak pintar, orang juga nggak pakai juga. Dia bilang, waktu hasilnya jadi friend aja lah. Dia orangnya baik tapi nggak pintar, jadi jangan pakai, just friend aja gitu kan, just friend aja. Ya? Ini apa hal yang bisa Abang ceritakan kepada lawyer-lawyer sekarang setelah 45 tahun ya Bang? Iya. 45 tahun. Tapi mulai berkarir itu langsung bikin kantor sendiri atau Abang pernah bekerja sama lawyer lain? Saya bekerja dulu itu di kantor pertama kali di law firm ya. Pertama sebenarnya pada itu Delma Yusar itu. Dia seorang ahli kontrak, dia seorang ahli kerja di Caltex dulu, legalnya Caltex. Dia buka law firm. Tapi saya di situ nggak lama, habis dari situ saya sempat transit ke LBH Jakarta, transit berapa bulan, kemudian saya bekerja di law firm, salah satu terbesar pada waktu itu, NLH, Nasution Lubis and Hadi Putranto. Yaitu Nasution itu adalah Bang Boy Nasution, Lubis itu Timbul Lubis yang LGS dulu, kemudian Hadi Putranto ya yang HHP, yang HHP kemarin semua udah retire semua. Nah, jadi saya di sana jadi corporate lawyer, tapi saya nggak suka gitu. Saya nangani beberapa kasus waktu itu, saya nggak bisa lupa itu ya. 82 kalau saya nggak salah, 82 itu saya ingat airport Bandara Soekarno-Hatta itu dibangun dan waktu itu baru membeli pesawat Airbus. Nah, kemudian kantor kita yang dapat itu kerjanya saya ikut bantu-bantu masih pemula. Bantu-bantu untuk pembelian pesawat terbang Airbus ya, bikin draftnya. Saya bersama dengan Dwayne Yegoreich, katanya udah almarhum, sama Tim Hendring, Profesor Tim Hendring yang dari Shuttle University yang kebetulan bekerja di kantor law firm kita. Dia jadi supervisor saya. Jadi saya bersama mereka, tapi saya nggak suka dengan corporate ini karena nggak ada kehidupan sosial di sana. jam 8 masuk kerja, selesai jam 12, break, makan siang sampai jam 1 sampai jam 5, karena lagi lembur bisa sampai jam 2, jam 3 pagi terus. Every day seperti itu. Nggak bertemu. Padahal saya mulai dari kecil suka organisasi. Itu masalahnya. Jadi kehidupan itu nggak cocok, ya kan? Di SD saya suka organisasi, bersosialisasi lah ya, bersosialisasi sampai ketua OSIS, ketua senat mahasiswa, semuanya gitu kan, jadi nggak pas gitu. Nah ya sejak itulah akhirnya saya kerja di situ, kemudian masuk ke APNA, ada Buyung Nasution, pindah saya waktu itu akhirnya dari
law firm yang corporate itu pindah ke kantornya Bang Buyung yang khusus litigasi. Di sana ada Asegaf dan sebagainya. Nama-nama besar juga ya. Yang besar. Waktu saya masuk itu baru keluar dari sana itu Nono Makarim, baru keluar itu ya Idwan Gani gitu ya. Yang sekarang itu nama-namanya tuh ada di kantor, ada kantor hukum juga masing-masing dan besar-besar sekali ya sampai sekarang. Besar sekali semua. Nah, setelah itu baru setelah 4-5 tahun kemudian baru saya beli kantor ini. Di Duta Merlin. Langsung keluar pindah ke sini terus beli. 1 tahun saya bekerja di rumah sempat di rumah saya di Kali Besar kalau nggak salah ya. 1 tahun dapat duit saya beli kantor ini mulai saya lanjut terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah itu saya yang mungkin lawyer satu-satunya yang tidak pernah pindah selama hampir 40 tahun lebih kurang. Selalu di tempat ini. Saya beli. Kenapa, Bang? 86 sampai sekarang. Saya nggak tahu. Saya suka sekali di sini. Suka karena nggak tahu. Saya pertama kali ke sini kan 2016 karena kasus Jessica. Abang, saya kebayang nih karena saya juga mengikuti beberapa lawyer lain ya, Bang. Mereka mungkin punya finansial lebih baik sedikit, kemudian cari kantor yang katanya supaya lebih menarik lagi, lebih dekat dengan pusat-pusat, lebih dekat dengan klien-klien. Tapi kok abang itu karena percaya diri pasti klien datang ke seorang Oto Hasibuan mau dimanapun kantornya, atau memang ada hoki tersendiri nih di kantor Duta Merlin ini sebenarnya? Ya saya nggak tahu lah ya, Christian. Tapi pernah saya beli satu perkantoran lah di Indofood ini masih ada. Agak ke pusat kota lagi ya? Ya di pusat kota di Tamrin ya kan. Saya beli juga dengan apartemen di situ dengan maksud ya udah saya pindahlah karena waktu itu ada lawyer asing mau join dengan saya. Butuh space yang lebih besar ya? Gedein lah, law firm gede gitu kan. Tapi berkali-kali mau pindah nggak jadi-jadi gitu loh, ya kan? Terus seorang klien saya nanya pada saya, Oto mau pindah ya katanya. Dia bilang iya betul mau pindah. Kenapa? Kita mau bikin law firm lebih gede biar nanti 100 lawyer dan sebagainya. Terus dia tanya, Oto di sini dapat duit nggak katanya? Di kantor ini maksudnya? Kantor ini maksudnya. Ya dapat. Terus kenapa pindah katanya? Ya mungkin kalau saya pindah lebih besar. Gini ya, saya masih ingat dia pengusaha besar ya, dia punya hotel di mana-mana di Singapura dia. Pak Oto sekarang kan mengerjakan kantor ini kan ibaratnya bawa air ember 1 tangan katanya. Ya kan tangan satu kan masih gampang dan embernya ini kan penuh uang juga nih katanya untuk air. Udah menghasilkan kok. Nah nanti Pak Oto kalau bikin law firm itu maka Pak Oto harus ambil pakai 2 tangan embernya. Iya dong. Nah akhirnya kepala Pak Oto yang goyang-goyang. Bayarnya mesti biaya operasional lebih tinggi dan lain-lain ya. Terus katanya, coba pikir-pikir, seandainya Pak Oto tetap di sini, dengan pindah di sana, kira-kira dapatnya lebih berapa? Logika bisnisnya jalan ya. Ya, kalau hanya dapat segini mah, ya mendingan di sini aja Pak Oto. Jadi menurut abang itu masuk akal gitu secara bisnis. Sejak itu saya bilang, ya udahlah, di sini aja. Toh di sini dapat duit kan, yang penting itu dulu. Dapat nggak? Kalau nggak dapat pindah. Tapi kalau sini oke, sini aja dong. Berarti buktinya itu udah menjawab. Abang masih sampai sekarang ada di situ itu udah sangat menjawab bahwa. Akhirnya orang-orang lain bilang, wah ini Feng Shui nih katanya. Ini gara-gara percaya diri pasti datang nyari Oto Hasibuan. Tapi yang pasti saya merasa nyaman di sini. Nah, happy banget saya di sini. Termasuk ruangan ini ya Bang? Ya semuanya. Kayak nggak berubah ini. Ini desain dulu dari desain 80-an. Desain dari zaman dulu sampai sekarang nih begini. Coba ini. Wood. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah begini tuh. Bang kalau punya kantor hukum itu kan ya hanya tadi abang sendiri yang bilang kok ya. Kita jadi orang pinter itu ya nggak cukup pinter, tapi kita juga harus meyakinkan klien bahwa kita itu bisa dipercaya. Tapi juga kalau kita bisa dipercaya tapi bodoh juga ya nggak ada juga yang percaya. Tapi saya ngobrol sama Bang Bostam tadi, Hidayat Bostamnya pasti penonton kita juga kenal. Katanya abang itu attention to detail sekali. Bahkan kalau kita buka di mungkin di Wikipedia juga ada Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM, Magister Manajemen ya Bang. Ya. Jadi kan sebenarnya butuh kelihayan seorang managing director ya kan, managing partner kalau di law firm untuk bisa mengatur logika bisnis dari kantor hukum yang ya saya sih udah percaya kenapa Oto Hasibuan gak pindah-pindah dari sini berarti uangnya banyak. Kita tahu abang punya banyak usaha, sukses. Saya mau bilang bahwa sukses secara finansial untuk
untuk seorang lawyer, karena nggak semua lawyer juga bisa secara finansial seperti abang, itu fakta. Jadi abang sedetail itu, seperfeksionis itu bang, sadar nggak sih? Tapi sebenarnya saya lebih berpikir itu soal blessing, hanya kebaikan Tuhan aja. Ini jujur, saya bukan drama ya. Karena gini ya, bicara pintar banyak yang lebih pintar, Christian. Bicara rajin banyak yang lebih rajin. Bicara hebat banyak yang lebih hebat. Tapi saya merasakan saya dapat lebih daripada mereka yang hebat-hebat itu. Sampai abang sendiri tanyain diri sendiri ya, kenapa Tuhan percaya ya? Kenapa Tuhan begitu baik? Jujur, bicara pintar yang pintar banyak. Hebat banyak. Rajin lebih banyak lagi. Tapi itu saya rasakan. Ya. Sehingga saya nggak luput, selalu saya bilang sama Tuhan. Kita berdoa spesifik gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan talent kepada saya, ilmu yang kemampuan ya, kemampuan. Ya kalau untuk diri saya yang sebenarnya nggak bisa bolong, bisa bilang sebenarnya. Saya menganggap ya kalaupun ada kemampuan lebih dari saya atau kepintaran itu pasti Tuhan yang kasih gitu. Karena terus terang aja boleh dicek sama teman. Kalau ada suatu kasus orang lain mungkin 5 jam baru melihat, saya 30 detik, mungkin 30 menit saya sudah bisa tahu kasus ini. Saya punya kemampuan untuk itu, kecepatan, scanningnya cepat memang kalau itu betul, dan feeling juga gitu. Jadi cepat membaca dengan cepat, kemudian menganalisa dengan cepat, mengambil kesimpulan dengan cepat. Itu saya pikir memang abang sendiri nggak bisa jelasin juga gitu. Bukan saya mau ngomong, tapi itu blessing gitu. Yang abang nggak bisa jelasin secara logis itu datanya dari mana juga gitu. Dari mana? Kalau itu betul-betul memang ya boleh lah saya tadi bilang begitu. Jadi kalau maunya kita dikasih berkas segini, orang lain mungkin butuh 2 hari, nggak perlu. Saya 1 jam selesai, sudah saya bisa tahu itu. Saya tahu bagaimana cara bacanya, menganalisisnya, dan kesimpulannya. Nah, jadi dan saya punya kemampuan dalam duduk yang sama, jam yang sama, detik yang sama, ya, artinya jarak menit yang sama, 5 pekerjaan yang berbeda-beda, multitasking bisa multitasking. Ya, multitasking itu betul. Itu multitasking, dan itu memang itu yang selalu saya ajarkan sama semua. Kalau dikasih, jadi pokoknya hari ini bicara bisnis, bisa tiba-tiba datang lagi perkara, datang perkara yang lain lagi, saya bisa ikutin gitu loh. Hanya dikatain yang dulu itu, udah bisa ikutin. Nah itu saya harus terima kasih sama Tuhan. Balik lagi itu blessingnya. Nggak bisa kita mengandalkan diri sendiri. Percaya deh, sehebat apapun itu semua kebaikan Tuhan aja. Termasuk nggak semua lawyer sih bang, yang mungkin pintar, mungkin dia pintar sekali, IPK-nya bagus sekali, tapi nggak semua lawyer bisa jadi well known lawyer seperti Otto Hasibuan gitu. Termasuk soal akademis ya bang, kan nggak semua lawyer punya concern yang sama untuk oke, gue mau sekolah, mungkin sampai dokter, oke, itu karena jenjangnya masih bisa ditentukan, apalagi abang jadi profesor. Iya, jadi kalau boleh lihat ceritanya ya, dulu itu di zaman saya itu nggak ada yang dokter. Satu-satunya lawyer maksudnya lawyer yang mau berkiprah di akademik gitu ya. Ada waktu itu yang profesor jadi advokat ada. Tapi yang advokat jadi dokter tuh hampir tidak. Hanya satu waktu itu Prof. Gayus Lumbung. Tapi dia sebenarnya secara sekolah dia jauh di bawah kita karena dia sudah bekerja dulu di perusahaan. Kalau saya tidak keliru, baru dia ambil SH. Dia ambil SH, kita sudah advokat gitu loh. Cuma dia langsung terus. Ya. Setelah itu, yang kedua saya. Jadi saya ambil doktor, semua orang waktu itu nggak mau pikir gitu loh. Tapi ketika saya jadi dokter, kemudian saya mengundang teman-teman itu di Gajah Mada, mereka lihat loh, waktu jadi dokter. Dan itulah mungkin yang menginspirasi mereka. Sejak saat itu banyak sekali yang mau jadi lawyer yang mau jadi dokter. Termasuk yang hadir di undangan saya itu hampir separuhnya itu semua jadi dokter. Dan mereka bilang gara-gara Pak Otto ini jadi dokter katanya. Nah, jadi memang seorang advokat jadi akademisi kan nggak mudah memang. Bagi waktunya gimana iya. Itu kan. Coba ya, saya sendiri kan, saya di Peradi. Sebelum Peradi aja, mulai zaman dulu saya udah jadi Kadin, 2 kali ketua Kadin,
terus pernah di sekian tahun. Jadi waktu saya di sini kan banyak cabang seluruh Indonesia diikuti. Tapi juga saya juga akademisi, saya mengajar, ya kan? Di mana dulu bukan hanya di kantor Profesor kan punya tanggung jawab untuk tetap terus mengajar. Sampai sekarang ini saya masih mengajar. Nah, jadi secara akademis juga kita ya lakukan. Sebagai praktis lawyer kan, sebagai kantor juga litigasi kita kerjain juga kantor gitu ya. Nah, sekarang juga tahun ini ada juga bisnis gitu ya. Ya, kita kerjain. Ya, nggak mudah sekarang. Mungkin kamu lihat kita punya lapangan golf Senayan Golf itu, mungkin kamu kira ya sekarang aja enak. Tapi kan dari mulanya kan nggak mudah juga kan. Kita kan mulai dari Abang juga ya kan? turun tangan ya, turun lihat tangan juga dong. Yang lain-lain juga kan harus turun tangan. Nah, sekarang beruntung anak-anak udah gede. Ada Yakob, ada yang lain, ya, ada Firman, ada anak semua, Putri, ya, Betty, ya udah. Mereka juga minta mereka belajar untuk mengelola. Karena apa? Karena meskipun ada bisnis seperti itu, saya tetap happy-nya itu di lawyering gitu. Kampungan juga ya. Kampungan juga. Jadi kalau bicara soal bisnis saya udah pusing gitu loh. Udah saya mereka. Jadi saya ya kalau saya sudah mendapatkan bisnisnya dapat, maunya ada yang kerjain gitu loh. Ngerjainnya saya nggak bisa, dapatannya bisa gitu loh. Jadi selalu kampung masih tetap lawyering aja gitu loh. Nggak bisa kelain hati ya. Ya kita suka di sini. Jadi kalau bicara soal hukum, wah happy kita. Gitu. Itu passion abang sebenarnya. Itu pilihan. Termasuk berorganisasi bang. Kan kalau Peradi, mungkin kalau yang ngikutin tahu banget. Namanya Peradi, karena isinya semua para lawyer, sampai ada bercandaan. Karena satu lawyer itu bisa jadi dia punya 2 pendapat. Jadi kalau ada 10 lawyer yang ngumpul, ada 20 pendapat. Apalagi, ya kita tahu lah gimana organisasi advokat begitu dinamis bang. Ini kalau ada munas atau apalah pemilihan ketua umum, kalau kecewa bikin lagi yang baru dan lain-lain. Abang getol sekali memperjuangkan harus single bar, harus single bar. Yang logikanya bisa diterima bahwa nggak boleh satu lawyer kena pelanggaran etik kemudian masih bisa jadi lawyer karena dikeluarkan izinnya atau izin praktiknya oleh organisasi lain. Single bar is emas kata Bang Otto. Tapi berorganisasi dan tetap setia ngurus Peradi karena apa sih Pak? Karena tadi hobi dari kecil suka ngumpul-ngumpul atau ada mimpi besar sebenarnya? Iya, pertama memang dari kecil saya kan sudah katakan suka berorganisasi. Semua level saya tetap berorganisasi sampai ketua organisasi, OSIS, ketua di gereja, ketua senat mahasiswa, ya semua ikutin terus lah, banyak lah, ya. Tapi ketua mahasiswa hukum Indonesia gitu. Suka banget memang itu. Ya, suka cari kerjaan ya. Suka. Sampai jadi saya ada cerita ya, saya cerita sama kamu. Coba. Tahu ya itu ada itu. Ya itu kan International Bar Association. Coba lihat tahun 85 kalau saya lihat ya. Bener enggak? 85 ya. Nah. Jadi saya 85, ya 85 itu kan saya baru kerja lebih kurang 3 tahun jadi lawyer. Iya. Saya kawin tahun 84. Ya. Lahirlah anak saya yang putri itu 85. Umur lebih kurang 7-6 bulan lah di waktu itu. Tiba-tiba ada International Bar Association Conference di New York. Ya. Saya masih kerja di kantornya Bang Bui pegawai. Istilahnya kan jadi lawyer. Coba nekatnya coba enggak? Bayangin. Baru kawin, anak baru lebih kurang berapa bulan? Ya? 6 bulan ya kan? Lebih kurang. Masih pegawai. Masih pegawai, ngontrak masih ngontrak rumah. Nekat saya ini pergi nih ke New York pakai uang sendiri. Bayangin tuh. Kalau saya pakai uang ini tadinya untuk beli rumah sederhana cukup kan? Pergi ke New York, bayangin hanya untuk conference. Itu gilanya organisasi, ya kan? Jadi ceritanya happy kan ini kan, pulang wah senang pergi ke Belanda ketemu Menteri Kehakiman Syariah dan sebagainya. Suatu cerita kira-kira 3 tahun yang lalu saya diminta ceramah di Jogja oleh para anak muda di sana. Saya ceritalah kasus ini. Setelah itu pulang saya cerita sama istri saya, Mam, saya bilang saya cerita loh kemarin waktu saya ke New York. Wah mereka bilang saya puji, saya bilang istri saya nggak marah, saya bilang, ya kan? Karena dukung support sekali ya. Apa dia bilang istri saya? Apa kamu bilang? Nggak marah, marah saya. Cuma saya nggak mau ngomong. Kalau saya juga marah nggak ada gunanya. Aku tahu kau tetap pergi. Saya bilang, wah salah dong saya.
itulah pendirian Oto Hasibuan ketika itu ya. Tapi untuk apa saya ngomong katanya? Kau tetap pergi kalau udah organisasi. Jadi sampai sekarang kalau saya keluar negeri, kalau saya bicara dengan klien, kalau dia tahu itu klien, udah mati. Tapi kalau bicara dengan orang Peradi, orang Ikadin, dia Nggak mungkin soalnya. Jadi kalau saya ada klien telepon, dari mana? Ini Peradi. Saya bilang, Aduh, jangan sampai ini ditantang. Jangan sampai ini ditantang oleh Iwan. Istri saya tuh gitu. Dia tahu betul gitu loh. Soal organisasi nggak ada. Nggak ada gitu. Jadi, nah kamu tanya terus kenapa? Ya memang apa? Udah begitu mungkin. Apalagi khusus Peradi dia. Saya nggak lupa ya saya. Waktu itu masih zaman Pak SBY. Waktu itu ada namanya Imron Khotan, dia itu Sekjen Deplu. Sekjen Departemen Luar Negeri. Dia pernah jadi dubes di Australia, kemudian jadi sekjen. Kemudian dia ketemu dengan saya, datang bersama dengan Joe. Joe ini sekarang dubes di Cina, Indonesia di Cina sekarang. Waktu itu dia datang, dia bilang, katanya, karena terkenal memang. Udah dong, jadi dubes saja. Nah, saya nggak tahu apa bicara mereka dengan menteri atau apa memang dia bisa sendiri atau nggak tahu. Udahlah, pokoknya kamu dubes. Karena apa? Karena kamu ketua Peradi bisa menjadi dubes. Jadi saya minta kamu jadi dubes. Saya bilang, dubes? Saya bilang kan, di mana? Ya terserah kamu, tapi jangan di Amerika, jangan di Inggris dong, jangan di Filipina, jangan di Malaysia. Ya dari Eropa sana katanya. Saya bilang, dubes ngapain ya? Nah, tapi waktu itu kebetulan intinya adalah kami sedang berperkara dengan organisasi lain, Peradi. Jadi saya bilang, janganlah, saya bilang, kalau saya jadi dubes, berarti saya tinggalkan jabatan Peradi, siapa yang bertanggung jawab nanti menyelesaikan perkara ini. Jadi begitulah besarnya saya kepada Peradi. Sudah, Peradi ini saya anggap sebagai the son of the soul gitu loh. Sudah jadi anak jiwa gitu kan. Harus saya besarkan dan harus saya hantarkan kepada tempat yang baik. Katanya Peradinya. Jadi sampai jabatan itu pun kita tidak terima zaman itu karena demi menyelesaikan bahwa ini ada dinamika ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Nah, jadi kenapa harus dilakukan itu? Ya misinya itu, saya meyakini kalau organisasinya ini nggak baik, itu kualitas advokatnya nanti kurang baik gitu loh. Sementara saya berpikir bahwa kalau kualitas advokat nggak bagus, yang korban itu masyarakat. Para pencari keadilan. Gampangnya supaya masyarakat tahu loh. Kalau dokternya nggak pintar-pintar, bagaimana orang bisa salah suntik gimana? Salah suntik mati, gitulah kira-kira. Jadi advokatnya harus pintar. Nah untuk harus pintar, harus ada organisasi advokat yang kuat, ya kan, dan satu. Sebab kalau banyak organisasinya pecah di sini, pindah sana, pecah di sini, pindah sana. Dan itu terjadi ya bang ya? Terjadi. Ya, yang korban siapa? Masyarakat. Itulah cita-cita. Jadi semacam legacy lah. Jadi saya ingin membuat bahwa apapun semasa bisa, ya kalau boleh saya perjuangkan terus gitu. Persoalan orang lain nggak mau perjuangkan apa boleh buat. Itu kan misi masing-masing. Tapi saya ingin advokat itu berkualitas baik dengan keyakinan kalau dia berkualitas baik maka masyarakat yang diuntungkan karena punya dokter-dokter hukum yang baik kan gitu. Pada akhirnya kita juga sebenarnya ya masyarakat yang akan merasakan manfaatnya sih bang. Iya, karena nanti kita bisa punya lawyer yang benar-benar punya integritas ya, nggak kayak sekarang kan bisa jadi sebenarnya dia udah pecat sama organisasi advokat tertentu kemudian dapat izin lagi untuk lisensi untuk beracara dari organisasi lain lagi gitu ya, kita yang rugi. Oke, itu soal organisasi. Belakangan nih, ini belakangan nih kalau saya nonton debat pilpres nih atau debat antar wapres itu Oto Hasibuan itu ada di belakang gitu, kelihatan gitu ya, ada di belakang. Tapi poin saya adalah bang, abang kelihatan saat ini kemudian menjadi bagian dari salah satu paslon yang berkontestasi di pilpres 2024. Itu apa maknanya? Apa tujuannya? Apa cita-cita yang dibawa oleh seorang Oto Hasibuan? Apa karena ya saya sudah punya pencapaian di dunia hukum dan saya mau merambah ke dunia politik atau sebenarnya apa sih bang?
Ya sebenarnya itu saya juga nggak tahu kenapa bisa gitu. Karena saya mungkin di Peradi itu orang yang tidak pernah berpartai. Yang lain padahal ini ya. Semua masuk partai, loncat dari Peradi jadi DPR, Betul. jadi ini. Banyak lah jadi lawyer, Banyak lawyer yang sekali di Komisi lawyer 3 gitu ya. Rata-rata mereka wakil saya semua dulu itu. Betul. Ya kan? Coba, semua yang top-top itu semua tuh Sekarang hakim konstitusi ada Pak Arsul ya. Semua dari pengurus, semua menjadi pengurus di Peradi dan di Kadin semua, top-top semua. Dan itu sah-sah saja menurut saya. Tapi saya nggak masuk partai kebetulan. Jadi kalau you tanya, kenapa ya tiba-tiba begitu? Kecelakaan kali ya? Tapi kecelakaannya sampai ke berperkara di Mahkamah Konstitusi masalahnya nih. Ini benar-benar apa namanya menjadi tim hukum, jadi garda terdepan untuk bisa menjaga kemarin ya ada sengketa pemilu kan Bang. Tapi memang kebetulan dengan Pak Prabowo kan udah lama kita. Itu kenal personal ya Bang ya? Sama Pak Prabowo udah lama. Dan di tahun yang lewat-lewat juga pemilu yang dulu saya tetap dukung dia. Demikian juga dengan Pak Hasim, hubungan kita baik sekali. Jadi dari dulu pun saya dukung Pak Prabowo dari dulu. Sebelum tampil ke panggung depan ya. Ya tahun 2019 ya 2019 juga kita dukung dia. Ya bahkan dulu pernah dia sampai jauh ya. Nah kemudian masuk lagi 2014 ini ya 2024 kita dia dukung lagi gitu loh. Jadi saya tetap konsisten terus saja. Banyak teman-teman waktu itu yang sama-sama dengan saya dukung Prabowo pindah kemana-mana kan, terbagi waktu itu. Saya juga heran ya, secara natural kali ya, ada yang ke 01, ada yang ke 03 gitu ya, ada ke 02. Lawyering itu lihat aja, terpecah itu. Dan itu by nature saya lihat itu. Dan itu lawyer top juga. Iya, gitu terpecah. Ya. Nah, tapi saya memilih tetap di Pak Prabowo. Nah, jadi memang selain karena kedekatan, ya kita punya hope kepada Pak Prabowo ya. Karena saya punya keyakinan begini ya, Pak Prabowo ini nggak bisa disangkal lah, dia orang yang sangat honest ya, jujur banget gitu ya, nggak pernah macam-macam. Abang kenal personal ya? Dan nggak pernah dendam, bela kawan, itu betul-betul lah. Nah jadi secara kemampuan juga dia sangat luar biasa ya, pintar, orang sebenarnya pintar, cuma dia gitu. Nah kemudian saya berpikir dia kan seorang yang sudah mapan secara ekonomi. Ngapain lagi cari kerjaan? Jadi presiden pula kan itu gak mudah. Pula kan gitu kan. Jadi saya nggak pernah pikir dia itu mau cari duit untuk kepentingan dia sendiri. Sehingga harapan saya dia yakin saya dia akan berbuat untuk bangsa. Nah itu salah satu hal yang kecil lah ya yang saya lihat itu. Ya ini saya pikir harus didukung lah. Jadi kalau abang berharap nggak dapat jabatan publik? Saya nggak pernah berbicara tentang itu kepada dia. Abang sendiri punya harapan nggak mendapat jabatan publik? Begini, kalau kita berharap itu bisa repot juga ya. Ya, kalau kita berharap itu akan repot tuh. Iya. Karena kalau berharap nggak dapat kan repot. Nah, tetapi persoalannya bukan berharap atau tidak berharap. Yang persoalan adalah kalau saya jalan hidup saya itu begini. Saya nggak pernah bilang sama Tuhan tuh kasih saya jabatan ini Tuhan. Jadikan aku jadi ketua Peradi umpamanya gitu enggak. Karena apa? Kalau kita minta itu berarti kita ingin untuk jabatan itu. Bukan untuk berbuat sesuatu. Tapi kita bilang, Tuhan, kau mau jadikan aku apa? Kalau kau jadikan aku apa, kuatkan aku. Mampukan aku buat itu. Karena banyak sekali orang pengen, aku mau jadi bupati gitu ya. Jadi bupati ketangkap. Jadi memang dia, tapi ditangkap. Doanya nggak lengkap sih. Bupati yang punya integritas. Jadi gubernur, ditahan. Jadi menteri, ditahan. Nah, saya nggak mau itu. Jadi, dan kalau kita dapat jabatan sesuatu, pertama ya harus menyenangkan hati Tuhan kan. Kedua, buat kita itu harus menjadi satu berkat. Berkat maksudnya kita harus enjoy melakukannya, kita harus sehat dengan itu, dengan nggak terganggu, kita betul-betul senang gitu kan, dan masyarakat bermanfaat buat masyarakat gitu. Jadi intinya abang kalau dapat kepercayaan iya, tapi mampukan abang menjalankan amanah itu. Jadi nggak pernah bilang
makanya nggak pernah kita mau minta apa itu, nggak pernah mau minta gitu loh kan. Jadi nanti dikasih kalau nggak mampu gimana dong ya kan? Ya, takutnya dikasih nggak mampu pula. Tiba-tiba dikasih pula, saya umpamanya jadi Menteri Keuangan, mana bisa kerjain itu kan gitu. Tapi kalau menteri Hukum dan HAM bisa lah ya. Kalau bisa ya baguslah, amin lah kalau gitu. Lah, diaminin gue ini diaminin sama mereka nih Bang. Nah, loh, amin katanya amin. Kita Menteri Hukum dan HAM kan cocok lah ya dengan profesor, pengalaman menjadi lawyer 45 tahun. Bang, kemarin itu di Mahkamah Konstitusi itu kan lawyer-lawyernya ada Abang, ada Prof Yusril, ada Todung Mulya Lubis, bahkan yang satu tim Abang pun itu top lawyer semua. Kalau kebayang kan kalau misalnya lawyer ada yang paling senior, kemudian ada yang junior dan lain-lain, di semua lah teamwork itu kan gampang. Tapi kalau lawyer top kumpul itu susah gak sih? Ada gontok-gontokan ya, enggak ini menurut pendapat hukum gue yang ini harus masuk ke berkas, atau gimana yang terjadi? Ada yang ngotot, ada yang enggak. Oh, ada juga ya? Ada juga enggak. Ada yang gengsi, ada yang enggak gitu ya. Jadi tapi umumnya lebih nangkap lah, lebih gampang biasanya. Kalau soal hukumnya. Ya, jadi tergantung orangnya masing-masing juga sih ya. Jadi kalau kita mau berdebat itu, kalau ya soalnya jago-jago debat semua nih. Ya, yang penting yang pasti semakin dia top, semakin ini etikanya semakin baik. Ya. Oh, etika ya. Etikanya semakin kita bagus, misalnya cara berkomunikasinya juga semakin elegan gitu ya, gitu. Saling menghormati lah ya Bang ya. Oke. Soalnya lawyer top semua nih, orang-orang hebat semua ketika itu kan. Termasuk ada Yakob ya kan? Ada Yakub, terus ada Prof Yusril juga bawa anaknya, ya ada anak Hotman Paris Hutapea gini. Jadi lawyer-lawyer muda nih, ada Otto Hasibuan Junior, ada Yusril Izzal Hendra Junior, ada Hotman Paris Junior. Itu memang dilibatkan karena Abang memang ngajak atau gimana Bang? Ya memang Yakub kan ikut jalan timnya. Karena sekarang kan kantor ini boleh dikatakan di-run sama Yakub sekarang. Ya. Jadi saya di sini nggak full lagi di ini. Tapi secara managing partnernya sekarang Yakob nih. Di kantor ini ya? Di kantor ini ya. Saya hanya adalah counselor of the counselor. Counselor of the counselor. Emang ya gimana tuh? Dia counselor of the counselor gitu ya. Jadi kalau posisinya sekarang itu dengan counselor of the counselor itu, Abang udah berpikir untuk retire? Oh no. Nggak pernah saya berpikir retire sampai kapanpun. Karena retire itu tanda-tanda zaman yang akan berakhir itu. Semasa Tuhan memberikan kesehatan, otak yang cerdas, kita harus bekerja. Soal bagaimana managingnya itu lain soal. Menyesuaikan yang menyesuaikan. Jadi kalau ditanya, kenapa saya harus Yakob? Ya Tuhan harus ada yang bantu saya dong. Kalau dia ada di sini, saya kan lebih worldwide kan, saya lebih luas lagi dong. Udah distribusi kalau saya harus selama ini saya managing partnernya, saya tukang masaknya, saya marketingnya dan sebagainya. Waduh, mati selama ini. Sekarang kan sudah ada yang manage. Nah, saya tinggal di luar. Nah, nanti kerjain bersama-sama kan gitu. Tapi mungkin nggak seorang Otto Hasibuan akan sampai di titik begitu menikmati hidup, main sama cucu, ya retire dalam arti mengistirahatkan diri dari semua hal yang dilakukan saat ini. Mungkin nggak? Termasuk memperjuangkan kasus Jessica, mungkin nggak berhenti? Nggak berhenti saya. Saya nggak pernah berjanji pada diri saya mau istirahat deh gitu ya. Enggak. Saya beristirahat sebentar aja. Kadang pergi, pokoknya 2 minggu untuk kontemplasi kemana gitu, kan bisa. Terus back to work lagi? Ya, lagi kerja lagi gitu. Saya pikir kalau kita langsung pikir, saya mau retire, itu pasti membosankan. Ya. Pasti membosankan, dan itu bukan Otto Hasibuan. Meskipun secara finansial sebenarnya Otto Hasibuan tuh udah bisa retired sebenarnya. Iya betul memang, makanya kalau selalu kan orang bilang apalagi yang dicari ya. Cari uang sudah ada, ini sudah ada anak sudah semua anak kebetulan kan 4 orang sudah masing-masing dengan kegiatan dan sendiri, nggak perlu kita pikirin lagi. Tapi kenyataannya bukan begitu. It's not about money. Tapi ini kan harus, dan lagi pula kalau memang betul-betul kita punya kemampuan yang harus di-share pada orang lain, harus di-share dong. Kalau kita simpan sendiri kita yang tahu, ya rugi kan, kasihan orang nggak dapat juga.
Jadi harus sharing juga kan. Berarti nih kita masih bisa gangguin Bang Otto berikut-berikutnya di episode berikutnya di podcast-podcast yang lain. Saya mau ucapin terima kasih banget Bang, udah hadir sebagai narasumber perdana saya di podcast baru. Mohon doanya untuk bisa terus berkembang dan untuk bisa tadi ya, saya dapat banyak value dari Bang Otto. Kita bekerja itu atau melakukan sesuatu harus tidak hanya sekadar untuk pencapaian, tetapi ada value di situ yang Abang perjuangkan, dan itu membuat Abang dan kuat. bekerja harus dengan hati. Bekerja dengan hati. Semoga juga di FG Media kita bisa bekerja dengan hati dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh yang nonton dimanapun berada. Thank you banget sekali lagi sudah